Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi. Kali ini Bu Betty akan menjelaskan terkait dengan perjalanan panjang IFRS gitu ya, atau sejarahnya IFRS. Termasuk kenapa Indonesia kemudian mengadopsi IFRS. Dan di sesi akhir nanti Bu Betty akan sampaikan standar akuntansi internasional yang berlaku di Indonesia. Jadi pertama, pada tahun 1973 itu terbentuk yang namanya IASC, International Accounting Standard Committee, oleh 9 negara, diantaranya ada Kanada, UK, termasuk Amerika, Australia, dan seterusnya ini, di mana IASC ini memiliki tugas untuk membuat International Accounting Standard, atau yang kemudian sekarang kita kenal dengan nama IAS, gitu ya. Kemudian dari 9 wakil dari negara tersebut juga mereka berjanji akan berusaha untuk mengadopsi IAS tersebut sebagai standar akuntansi di negara mereka, gitu ya. Kemudian kita akan lihat bagaimana achievement atau yang sudah diperoleh oleh IASC. Jadi sampai dengan tahun 2000 telah ada 152 professional accounting bodies dari 112 negara. Jadi professional accounting bodies itu seperti kalau di Indonesia adalah IAI, IAPI gitu ya. Jadi organisasi-organisasi profesi di bidang akuntansi yang kemudian ini terbentuk dalam satu organisasi di tingkat internasional gitu ya. Nah, kemudian dari IASC sendiri memang keinginan awalnya itu standarisasi, jadi one global standard for all countries. Jadi inginnya menciptakan satu standar akuntansi internasional yang bisa digunakan oleh seluruh dunia dalam menyusun laporan keuangan tentu saja gitu ya. Lalu IAS setelah diterbitkan sampai dengan tahun 2001 itu ada sebanyak 41 standar. Namun ternyata IAS tidak sukses dalam mencapai keinginan tersebut. Artinya tidak semua negara itu mau mengadopsi IAS tersebut. Nah, kalau Indonesia tentu kita ketika melihat sejarah standar akuntansi di Indonesia, Indonesia juga termasuk negara yang mengadopsi IAS gitu. Dan ternyata justru negara-negara besar yang mensponsori lahirnya IASC itu beberapa justru mereka tidak mendukung adopsi IAS di negara mereka tersebut, karena tentu standar yang ada di mereka itu merupakan standar yang kuat gitu ya. Sebagai contoh di Amerika mereka punya GAAP, Generally Accepted Accounting Principle gitu ya. Jadi standar akuntansi berterima umum yang itu berlaku di negara Amerika dan juga banyak beberapa negara yang mengadopsi GAAP tersebut. Lalu beberapa kelemahan IASC itu karena yang pertama lemahnya hubungan dengan penyusun standar nasional. Kemudian berikutnya ternyata selama 20 tahun konvergensi tidak tercapai, artinya belum semua negara itu mampu mengadopsi IAS tersebut gitu. Lalu stafnya juga kerjanya paruh waktu dan juga minim pengakuan standar secara luas. Itu adalah lembaga atau badan yang menyusun IFRS. Jadi memang lahirnya IASB itu juga dari IASC yang semula menyusun IAS gitu ya. Kemudian dari sini terbentuklah IASB yang kemudian menyusun IFRS. Nah,
Apa sih tujuan dari IASB tersebut? Yang pertama, mengembangkan standar berkualitas tinggi yang mudah dipahami dan dapat dipaksakan sehingga kualitas informasi menjadi lebih tinggi, transparan, dan berdaya banding. Artinya antar negara itu bisa diperbandingkan. Bayangkan kalau misalnya ada investor internasional, kemudian dia tentu harus memilih, oh apakah saya mau investasi di Indonesia, di Belanda, di Amerika, atau di negara lain. Tentu kan dia membandingkan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan kalau tidak disusun dengan standar yang sama, pasti akan menghasilkan laporan yang berbeda. Bahkan misalnya laba itu juga nanti akan menghasilkan angka yang berbeda, sehingga kan daya bandingnya itu tidak ada. Nah, itu tentu menyulitkan investasi secara global, terutama investor internasional kan gitu. Kemudian juga mempromosikan penggunaan aplikasi standar, dan yang pasti di IASB ini mereka dapat memaksakan seluruh anggotanya untuk dapat menggunakan IFRS tersebut, gitu ya. Lalu dari IFRS itu juga melakukan konvergensi standar nasional negara dengan standar internasional. Jadi kalau yang di IAS tadi kan satu standar akan dipakai secara global. Nah, kalau di IFRS ini konvergensi, artinya nanti lama-kelamaan standar di masing-masing negara itu akan mengadopsi standar internasional IFRS tersebut. Jadi bukan kemudian menggunakan satu standar yang sama bagi seluruh dunia, gitu ya. Lalu karakteristik IFRS sendiri adalah principle based standard. Jadi yang diatur adalah prinsip-prinsipnya saja. Jadi tidak mengatur secara detail. Kemudian juga standar untuk small and medium enterprises itu juga diakomodir, dan juga lebih ke arah relevansi gitu ya. Jadi memang lebih fleksibel dan memudahkan setiap negara untuk mengadopsi IFRS tersebut. Lalu kenapa sih di Indonesia itu kemudian mengadopsi IFRS? Yang pertama itu karena ada Statement of Membership Obligation nomor 7 yang dipersyaratkan oleh IFAC. Nah, jadi IFAC itu merupakan asosiasi accounting bodies di tingkat internasional. Jadi seperti IAI bergabung di IFAC, kemudian IAPI juga bergabung di IFAC, termasuk asosiasi profesi akuntan di negara-negara lain itu juga bergabung menjadi satu organisasi IFAC itu. Nah, IFAC kemudian mensyaratkan seluruh anggotanya untuk memasukkan IFRS dan membantu implementasi IFRS di negara anggota IFAC. Jadi Indonesia tentu saja sebagai negara anggota IFAC juga harus melaksanakan SMO nomor 7 ini. Dan juga dalam rangka mendorong investasi global, artinya supaya investor-investor internasional itu juga tertarik untuk investasi membeli saham di Indonesia karena kita sudah menggunakan standar akuntansi internasional, gitu ya. Lalu DSAK memberikan sinyal bahwa pada tahun 2012 itu IFRS akan digunakan di Indonesia, dan memang kita itu full adopsi IFRS pada tahun 2012 yang dimulai sejak tahun 2008 gitu. Nah, kalau di negara Australia, negara Uni Eropa itu mereka sudah menggunakan penuh IFRS sejak tahun 2005. Lalu beberapa negara ada yang menggunakan penuh IFRS, artinya tidak membuat standar di negara mereka. Kemudian ada yang melakukan harmonisasi, jadi diharmonisasikan dengan standar akuntansi level tingkat nasional. Kemudian kalau di Indonesia itu konvergensi, artinya begini, kita nanti akan menuju standar global IFRS tersebut, tetapi secara bertahap. Jadi kita 2008 kita mulai 10 standar misalnya, kemudian 2009
tambah lagi kita adopsi IFRS, kemudian berikutnya sampai ternyata tahun 2012 kita bisa berhasil mengadopsi secara full IFRS. Termasuk pada saat sekarang ini, ketika IFRS sudah berubah, kita kan maksimal 1 tahun harus segera mengupdate standar akuntansi keuangan di Indonesia, kan seperti itu. Jadi di tempat kita itu adopsi IFRS-nya dinamakan dengan konvergensi. Nah, bahkan kalau di beberapa negara ASEAN, misalnya pada waktu munculnya statement membership obligation itu di Filipina, Singapura itu mereka mengadopsi IFRS-nya kata demi kata gitu ya, karena kan mereka negara Inggris, maksudnya bahasa pengantar mereka bahasa Inggris, sehingga tentu memudahkan. Tapi di Indonesia itu kan tetap pakai standar akuntansinya pakai bahasa Indonesia, sehingga beberapa juga perlu disesuaikan. Ini tidak perlu. Nah, kemudian bagaimana standar akuntansi internasional? Jadi kita standar akuntansi yang saat ini berlaku secara ya. Nah, ini akuntansi internasional yang saat itu yang pertama adalah IFRS, International Financial Reporting Standard. Ini yang dibuat oleh IASB, International Accounting Standard Board, yang merupakan penyusun standar di bawah IFAC, gitu ya. IFRS ini yang kita adopsi, gitu ya. Kemudian ada IPSAS, International Public Sector Accounting Standard. Ini juga di IASB. Yang IPSAS ini adalah untuk sektor publik, jadi untuk pemerintahan gitu ya. Kalau yang IFRS itu untuk private company, jadi perusahaan-perusahaan bukan pemerintahan. Jadi misalnya seperti perusahaan-perusahaan private yang listing di Bursa Efek Indonesia dan seterusnya gitu ya. Kemudian ada SFAS, Statement Financial Accounting Standard. Ini sebenarnya adalah US GAAP atau Generally Accepted Accounting Principle. Jadi dulu di Indonesia itu dikenal namanya prinsip akuntansi berterima umum. Nah, ini maksudnya adalah GAAP karena memang kita dulu kiblat akuntansinya itu adalah ke Amerika. Termasuk standar akuntansi itu kita juga banyak mengadopsi ke Amerika. Karena memang ini adalah standar yang kuat yang banyak dirujuk oleh beberapa negara. Gitu ya. Yang sampai sekarang itu juga masih berlaku secara internasional, terutama di negara-negara Eropa, negara Amerika dan termasuk negara-negara bagiannya gitu ya. GAAP atau kalau di Indonesia kita mengenalnya prinsip akuntansi berterima umum, ini yang membuat adalah FISB, Financial Accounting Standard Board. Gitu. Nah, FISB GAAP ini adalah standar yang rule based dan lebih detail gitu ya. Kemudian International Public Sector Accounting Standard itu ini ya yang IPSAS ini dikembangkan dari IFRS, memodifikasi IFRS baik yang major maupun yang minor ini disesuaikan dengan entitas publik. Jadi beberapa yang tidak sesuai dengan kondisi di sektor publik atau pemerintahan gitu ya, yang kita kan pakainya kalau di tempat kita kan standar akuntansi pemerintahan itu disesuaikan. Karena misalnya kalau kita kan kalau untuk private itu kan orientasinya laba, tetapi kalau untuk publik itu kan orientasinya adalah service benefit atau bagaimana memberikan layanan prima kan gitu. Kemudian saat ini
itu dunia juga sedang menuju standar akuntansi global. Artinya nantinya pasti akan yang berlaku itu satu standar saja yang berlaku secara global, karena saat ini dari IASB dan FASB. Kalau IASB ini kan yang internasional, yang FASB itu yang di Amerika. Mereka dalam rangka mengurangi konvergensi. Nah, ini juga yang penting untuk kalian ketahui, yaitu karakteristik dari IFRS ya, karena IFRS kan kita adopsi gitu ya. Jadi IFRS ini yang Bu Betty jelaskan dulu adalah yang ini ya, yang fair value. Jadi dulu pada tahun 2008, kemudian 2000 sampai dengan 2012, konsep fair value ini sangat banget diperbincangkan di kalangan di akuntansi di Indonesia. Kenapa demikian? Jadi akuntansi kita itu dulu dinilai bahwa tidak memberikan informasi yang sebenarnya. Bahkan ada yang bilang, oh akuntansi itu bohong, karena data yang diberikan oleh akuntansi itu adalah data masa lalu yang tidak relevan dengan kondisi sekarang, kan gitu, ya. Apakah benar demikian? Nah, coba kita lihat. Jadi dulu akuntansi Indonesia itu adalah menggunakan prinsip historical cost. Artinya nilai yang tercantum di laporan keuangan itu adalah nilai pada saat pembelian, pada saat memperoleh barang tersebut. Kita ambil contoh misalnya tanah ya, yang perbedaan nilainya sangat ekstrim. Jadi tanah yang dibeli 20 tahun yang lalu dengan sekarang tentu harganya sudah berbeda, ganti harga gitu ya. Misalnya 20 tahun yang lalu itu harganya 100.000 per meter. Nah, sekarang bisa jadi sudah 10 juta per meter gitu ya. Misalnya di Jakarta gitu ya. Sehingga kan angka akuntansi yang menggunakan historical cost itu yang pada saat kita belum adopsi IFRS yang belum fair value, tanah itu kan nilainya masih senilai angka pada saat membeli dulu ya, yang 100.000 itu. Tidak relevan dengan kondisi harga sekarang. Nah, sehingga banyak kritik terhadap akuntansi itu. Nah, kemudian pada saat kita sudah mengadopsi IFRS, nah kemudian kita menggunakan fair value. Nah, ini pun kemudian yang melahirkan satu profesi baru di bidang akuntansi, yaitu appraisal atau jasa penilai publik, kan gitu. Nah, kalian kan kenal jasa itu. Jadi jasa appraisal itu kan kemudian yang jasa yang muncul, profesi yang muncul dengan kita mengadopsi IFRS, di mana mengharuskan untuk fair value. Jadi fair value itu apa? Adalah nilai yang wajar. Nilai yang wajar itu berarti kalau sekarang ya dengan harga pasar gitu ya, harga pasar yang aktif gitu. Jadi penilaian di laporan keuangan sekarang yang menggunakan basis IFRS ini tidak lagi menggunakan historical cost, tetapi menggunakan fair value. Artinya angka-angka akuntansi yang disajikan itu adalah angka yang relevan untuk pengambilan keputusan sekarang, bukan lagi angka historical cost yang bisa menipu atau menjebak para pengambil keputusan, terlebih untuk investor gitu ya. Karena kemudian misalnya seperti aset-aset tetap itu bisa dilakukan yang namanya penilaian kembali atau appraisal tadi, kan gitu, sehingga sudah menunjukkan angka harga pasar sekarang. Demikian juga dengan aset-aset yang lain itu sekarang sudah mengarah ke penilaian fair value atau penilaian harga wajar atau harga pasar gitu ya. Jadi ini yang paling berubah karakteristiknya manakala kita mengadopsi IFRS, yaitu fair value ini. Kemudian karakteristik berikutnya adalah menggunakan principle base, gitu ya. Jadi principle base itu lebih menekankan pada interpretasi dan aplikasi atas standar, sehingga harus berfokus pada spirit penerapan prinsip tersebut. Dan di sini itu membutuhkan professional judgment. Bu Betty kasih
contoh supaya kalian paham akan principle base ya. Jadi contoh dalam menetapkan tingkat materialitas. Jadi kalau di kebalikannya principle base adalah rule base gitu ya. Nah, seperti yang digunakan USGAP itu kan masih menggunakan rule base. Jadi kalau di apa namanya yang rule base itu cara menentukan tingkat materialitas itu di sana tertulis, oh misalnya 1% dari nilai aset, 5% dari nilai aset, atau 1% dari ekuitas dan seterusnya. Itu dianggap nilai yang material gitu ya. Tapi kalau di principle base itu tidak demikian, tetapi harus menggunakan professional judgment. Jadi tidak ada angka persentase khusus dalam apa namanya menetapkan materialitas tadi. Sehingga apa namanya yang biasa digunakan oleh akuntan maupun auditor itu ketika menetapkan materialitas mereka juga mesti akan melihat angka, oh asetnya berapa sih, oh ekuitasnya berapa sih, oh kasnya mereka berapa sih, kan gitu. Karena nanti apa namanya bisa jadi dua perusahaan dengan nilai aset yang sama tetapi memiliki karakteristik yang berbeda, bisa jadi tingkat materialitasnya juga berbeda. Nah, sehingga memang di karakteristik IFRS yang berbasis principle base ini professional judgment itu sangat diperlukan. Artinya ketika akuntan memberikan judgment itu juga harus secara profesional bisa dipertanggungjawabkan dan juga atas dasar pengalaman dia juga gitu ya. Jadi bukan kemudian meskipun menggunakan judgement kemudian ngawur gitu, enggak bisa. Jadi judgement yang profesional yang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi itu bedanya principle base dan rule base. Kalau rule base tadi dengan angka-angka yang jelas, tapi kalau principle base itu membasiskan pada prinsip gitu ya. Oh, ini prinsipnya seperti apa sih? Jadi bukan kemudian di standar itu tertuang, oh materialitas harus sekian persen gitu, enggak demikian gitu. Kemudian mengharuskan pengungkapan yang lebih banyak, baik itu kuantitatif maupun kualitatif. Nanti kita akan membahas disclosure itu yang wajib apa, kemudian yang tidak wajib apa. Jadi untuk di IFRS itu dia mengharuskan pengungkapan yang lebih banyak, baik angka-angka yang berupa uang misalnya, aset sekian, atau apa namanya kalau kita lihat neraca, laporan laba rugi gitu kan, itu informasi kuantitatif. Demikian juga kita harus memberikan informasi kualitatif, jadi informasi tambahan lainnya yang mendukung pengambilan keputusan. Kemudian IFRS itu juga secara dinamis akan berubah mengikuti perkembangan lingkungan bisnis serta kebutuhan informasi pengguna. Konsekuensinya, PSAK pun juga akan demikian, berubah mengikuti perubahan yang ada di IFRS gitu ya. Dan standar IFRS itu terdiri dari dua, yaitu yang ini maksudnya standar lama ini ya, yang masih menggunakan nama IAS, yaitu International Accounting Standard tadi, karena memang terbentuknya IFRS, lahirnya IFRS itu kan diawali dari lahirnya IAS. IAS lahir lebih dulu. Kemudian standar baru atau yang revisi, termasuk revisi dari IAS, itu menggunakan nama IFRS. Kita akan lanjutkan lagi. Nah, sekarang apa sih bedanya IFRS dan standar akuntansinya Amerika? Jadi ini ada beberapa persamaan dan juga perbedaan gitu ya. Nah, beberapa persamaannya adalah menggunakan struktur governance. Jadi apa namanya? Esensinya supaya ada pemisahan apa namanya tanggung jawab dan seterusnya, dan juga dalam rangka akuntabilitas gitu ya, akuntabilitas publik gitu ya. Kemudian perbedaannya diantaranya, ini yang lainnya silahkan dibaca sendiri. Perbedaannya diantaranya kalau
standar GAAP itu mereka detail dan menggunakan rule base seperti tadi yang sudah Bu Betty berikan contoh. Kemudian kalau IFRS itu lebih simple, jadi dia standarnya itu lebih lebih ringkas dan lebih fleksibel karena tadi tujuannya ini kan untuk memberikan standar secara global yang nanti akan diadopsi oleh seluruh negara di dunia ini kan gitu. Kalau Amerika karena mereka GAAP itu lahir lebih dulu dan mereka standar yang kuat sehingga mereka belum mengadopsi IFRS. Meskipun demikian ada wacana antara IFRS dengan GAAP itu dikonvergensikan. Nanti sebenarnya prinsipnya itu relatif nanti ke depan akan sama gitu ya. Kemudian respon to different user need itu juga berbeda gitu ya. Ini ya. Nah, berikutnya adalah apa sih informasi yang disediakan oleh perusahaan itu. Jadi entitas menyajikan informasi yang relevan bagi pengguna untuk membantu pengambilan keputusan. Jadi tujuan utamanya kan itu. Ya, jadi informasi tersebut dapat berupa informasi keuangan dan non keuangan. Dan informasi yang disajikan itu ada yang bersifat mandatori, yaitu diharuskan oleh regulasi, dan ada yang bersifat voluntary. Voluntary itu artinya sukarela. Sukarela itu tidak wajib, artinya di informasi itu disampaikan bagus, tidak disampaikan juga tidak menyalahi aturan, gitu ya. Kemudian penyajian informasi itu dapat mengurangi biaya modal dan biaya utang karena berkurangnya asimetri informasi. Asimetri informasi itu adalah perbedaan informasi yang dimiliki. Oh, jangan sampai kemudian manajemen karena dia yang mengelola perusahaan itu justru dia memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan pemilik perusahaan atau investor. Investor itu kan pemilik perusahaan kan gitu. Sehingga harapannya itu investor itu diberikan informasi yang cukup gitu ya. Informasi yang cukup terutama dalam rangka pengambilan keputusan. Nah, informasi yang diberikan oleh perusahaan itu apa saja? Laporan keuangan. Kalau ini kan mandatori atau wajib. Kemudian laporan tahunan atau annual reporting atau annual report. Ini yang mewajibkan adalah otoritas Bursa Efek Indonesia. Gitu ya. Kemudian laporan berkelanjutan atau sustainability report ini masih bersifat voluntary. Jadi perusahaan yang memiliki tanggung jawab yang besar itu nanti mereka akan menerbitkan sustainability report, tapi beberapa perusahaan juga tidak, termasuk integrated reporting. Jadi integrated reporting itu isinya ada, jadi dia laporan ringkas yang menggambarkan bagaimana kinerja ekonomi, kinerja sosial, dan juga kinerja lingkungan gitu. Kemudian menekankan kepada economic value added yang untuk melihat kira-kira komitmen perusahaan dan juga going concern perusahaan, bagaimana perusahaan berbisnis menjaga bumi sehingga kesinambungan usahanya bisa terus dijalankan seperti apa, itu akan tampak di integrated reporting ini. Tapi memang tidak mudah untuk menyusun integrated reporting ini, dan ini di Indonesia masih menjadi informasi yang sifatnya voluntary, tidak wajib gitu ya. Informasi lain yang diberikan perusahaan diantaranya juga ada announcement perusahaan atau laporan atau laporan dari perusahaan, baik itu berupa laporan kinerja maupun corporate action atau aksi korporasi. Aksi korporasi misalnya apa? Oh, perusahaan akan melakukan merger. Oh, perusahaan misalnya akan mengakuisisi perusahaan lain dan seterusnya gitu ya. Itu juga biasa disampaikan oleh perusahaan. Termasuk informasi-informasi melalui website perusahaan dan informasi digital lainnya. Karena sekarang ini sudah zamannya semua informasi itu mudah diberikan gitu ya.
Sehingga informasi perusahaan itu bisa lewat media apapun. Gitu. Jadi ini kira-kira terkait dengan informasi perusahaan, dan tadi kita sudah membahas bagaimana IFRS itu lahir di Indonesia dan diterapkan di Indonesia. Gitu ya. Kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi.